Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, kita masih diberi kesehatan, kekuatan dari Tuhan, sehingga kita boleh ibadah kembali walaupun melalui online. Tapi kita bersyukur luar biasa, Tuhan kita sangat luar biasa hebat. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Yang merasakan kasih Tuhan boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu Saudara dan berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari tundukkan kepalamu Bapak Ibu Saudara, kita berdoa. Bapa, kembali kami datang kepadamu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, atas berkat yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau datang, kami mau serahkan hidup kami sepenuhnya Tuhan. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan atas apa yang telah Kau berikan kepada kami, atas berkat-berkat-Mu Tuhan dalam hidup kami. Ini kami Tuhan, kami datang Tuhan. Haleluya. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, perhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Katakan kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Katakan, ku datang Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, perhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Boleh katakan kudus, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Boleh lebih lagi katakan bersama. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam.
kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Sekali lagi katakan, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Surga bumi, surga bumi menyembah. Sekali lagi katakan, surga bumi menyembah. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Shiara boyana bala 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 bala. Shiara bala 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 bala. Haleluya. Kami datang Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau sembah Dia, kita mau tinggikan nama Dia. Bapak Ibu Saudara, buat berkat yang diberikan buat kita, tinggikan nama Dia. Bapak Ibu Saudara, kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami muliakan nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Shiara boyara baya, shiara bala 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 bala. Haleluya. Begitu besar kasih-Mu, begitu indah Engkau Tuhan. Rancangan-Mu indah terjadi dalam hidup kami. Bapa Kau baik, sangat baik Bapa, teramat baik. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Oh. Bapa, kami tahu begitu banyak yang Kau perbuat dalam hidup kami Tuhan. Rancangan-Mu dalam hidup kami Tuhan sungguh luar biasa Tuhan. Maka pada pagi hari ini Tuhan, kami mau bersyukur padamu. Kami mau bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku.
Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, mari bersyukur. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur, syukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, berikan hatimu buat Tuhan. Katakan, banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan, syukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Syukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Sekali lagi katakan, ku bersyukur Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur, kita bersyukur buat kasih setianya, buat kasih setianya buat kita. Mari Bapak Ibu Saudara, ucapkan syukur. Haleluya, kami bersyukur Bapa, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan, buat kasih-Mu Tuhan, kasih setiamu yang terbaik Bapa. Haleluya, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, buat kebaikan-Mu, buat kebaikan-Mu.
Haleluya. Ya labora baya labala. Haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sekali lagi katakan Bapak Ibu Saudara. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Sekali lagi, ku bersyukur Tuhan. Shalom saudara, pandemi adalah suatu penyakit yang menyebar ke seluruh dunia dan mengakibatkan kematian dalam jumlah yang besar. Dunia pernah menghadapi beberapa pandemi dan hari-hari ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Nah, banyak yang bertanya, apa makna pandemi ini bagi orang percaya? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita melihat dua hal berikut terlebih dahulu. 1. Dosa adalah akar dari sakit penyakit. Tuhan menciptakan manusia dan menempatkannya di Taman Eden dalam kondisi yang ideal. Tidak ada kejahatan, penderitaan atau sakit penyakit. Namun kondisi yang ideal tersebut menjadi rusak ketika manusia menggunakan kehendak yang dimilikinya dengan cara yang keliru. Iblis memberikan pendapat yang salah dengan cara yang menarik, sehingga akhirnya Hawa mengambil buah pengetahuan baik dan jahat, memakannya, demikian juga diikuti oleh Adam. Akibatnya, dosa masuk ke dalam kehidupan manusia dan menurunkan kutuk, sakit penyakit, kekacauan, dan kematian kekal. 2. Anak-anak Tuhan tinggal di dalam dunia yang berdosa. Kita perlu mengetahui bahwa kita sebagai orang percaya tinggal di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Oleh karenanya, anak-anak Tuhan sangat rentan terhadap akibat-akibat dosa. Namun buat anak-anaknya, Tuhan memberikan perlindungan yang luar biasa. Ada pagar yang mengelilingi anak-anak Tuhan yang tidak dapat ditembus oleh si jahat. Jika si jahat ingin mencobai anak-anak Tuhan, mereka memerlukan izin dari Tuhan. Dan salah satu syarat Tuhan adalah pencobaan itu tidak boleh melampaui kekuatan manusia. Kita harus ingat, diberikan izin atau tidak, itu adalah kedaulatan Tuhan. Pada hari-hari ini, iblis terus bekerja
untuk meningkatkan pencobaan guna mengacaukan manusia. Sehingga manusia tidak fokus pada Tuhan dan rencananya. Melalui berbagai hal termasuk COVID-19, iblis bekerja membuat manusia takut, kacau, dan hanya berfokus menyelamatkan diri secara fisik. Di dalam hikmatnya yang tinggi dan tidak terselami oleh manusia, Tuhan mengizinkan virus itu ada. Nah, berdasar dua hal tersebut, kini kita akan melihat kehidupan Ayub agar mengerti makna pandemi bagi kehidupan orang percaya. Saudara, Ayub dicatat sebagai orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Tuhan memberkati Ayub dan segala usahanya. Ternaknya berkembang biak mencapai ribuan. Ayub diberkati dengan 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Semua berjalan dengan baik sampai suatu hari Ayub mengalami hal yang tidak menyenangkan. Semua anaknya mati, ternaknya habis, dan tubuhnya menderita penyakit bara. Ayub begitu menderita kesakitan sampai-sampai mengutuki hari kelahirannya. Ayub tidak tahu apa yang terjadi di hadapan Tuhan. Ayub 2 ayat 1 mencatat, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Iblis datang menghadap Tuhan dan meminta untuk mencobai Ayub. Tuhan mengizinkan hal itu karena Tuhan tahu bahwa Ayub dapat mengatasinya. Tuhan mengizinkan pencobaan ini adalah untuk menguji motivasi, memurnikan, dan menghasilkan pertobatan. Pada akhirnya tujuan Tuhan tercapai ketika Ayub berkata, hanya dari orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayub bertobat dan masuk dalam suatu dimensi rohani yang baru dalam hidupnya. Saudara, dari mempelajari apa yang dihadapi Ayub, maka ada 3 hal yang Tuhan kehendaki dari penyakit atau pandemi yang menimpa kita orang percaya. Yaitu, 1, Tuhan menghendaki kita orang percaya memiliki motivasi yang benar dalam mengiring dan melayani Tuhan. 2, Tuhan menghendaki kita orang percaya menjadi orang-orang yang murni. Jika diibaratkan emas, Tuhan tidak menghendaki emas 23 karat. Tuhan mau emas 24 karat. 3, Tuhan menghendaki kita bertobat, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, dan bergantung hanya kepada Tuhan. Kesimpulannya, Tuhan yang kita sembah dan layani adalah penguasa yang maha tinggi. Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan memiliki banyak cara untuk membawa umatnya hidup dalam persekutuan yang indah. Pencobaan yang diizinkan oleh Tuhan ada dalam pertimbangan hikmat Tuhan yang sungguh alangkah dalamnya. Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar dari pencobaan tersebut. Dan pada akhirnya kita semua masuk ke dalam dimensi yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu, kembali bertemu dengan kami di dalam ibadah online GBI Champion. Terkasih, kita masuk ke dalam minggu kedua di bulan Juni ini. Tidak terasa kita sudah hampir 3 bulan kita tidak bertemu secara langsung, tapi kita bertemu secara online, saudara. Ya, saudara, kalau kita melihat keadaan hari-hari ini, pemerintah sudah banyak melonggarkan kita untuk melakukan aktivitas, saudara. Tapi banyak hal yang perlu kita terus perhatikan. Kita mengikuti tetap apa yang pemerintah sarankan, ya, kita jangan gegabah. Saudara, banyak juga orang-orang di luar sana masih tetap ada yang merasa ketakutan, kebingungan dengan apa yang terjadi hari-hari ini. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, saya ingin mengajak kita merenungkan satu firman Tuhan.
Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan dalam hidup kita, dalam kita boleh memasuki era yang baru di dalam hidup kita, saudara. Nah, bayangkan saudara bagaimana ke depan kita akan lalui satu masa yang menurut saya tidak juga mudah. Ya, satu masa yang mungkin kita rasa, akan banyak keribetan, saudara. Karena kita akan memulai satu hal yang baru. Kalau Bapak Presiden sebut kita masuk ke dalam satu kehidupan new normal, saudara. Ya, nah, tapi tetap mari kita sebagai orang percaya, kita sebagai anak-anak Tuhan, tetap kita harus berlandaskan firman Tuhan. Bukan hanya saja kita memperhatikan imunitas tubuh kita, saudara, supaya kita kuat, bahkan kita tidak terpapar oleh COVID-19 ini. Tapi juga terlebih daripada itu, kita harus terus menjaga iman kita sehingga iman kita tetap kuat. Sehingga di dalam keadaan apapun, situasi apapun, kita boleh tetap tegak berdiri dan tetap kita boleh mempermuliakan nama Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih, kita mau belajar dari Daud. Ya, kita mau melihat di dalam Mazmur pasal yang ke-62. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-9, saudara. Perikopnya adalah perasaan tenang dekat Allah. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya dekat Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota betengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Selah. Amin. Nah, saudaraku yang terkasih, ya kalau kita melihat hari-hari ini, keadaan saat-saat ini, saya yakin kita semua pun masih bingung apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat untuk memasuki satu era yang baru. Tapi saudaraku yang terkasih, saya jadi teringat apa yang Gembala Pembina dapatkan ketika kita memasuki tahun ini. Bukankah Gembala Pembina sampaikan kita akan masuk satu dimensi yang baru. Inilah dimensi yang baru yang hari-hari ini kita sedang akan jalani. Kehidupan dengan banyak sekali protokol. Kehidupan dengan banyak sekali, kalau buat saya keribetan, saudara ya. Banyak kalau orang kita mau ke rumah sakit juga, saudara. Kita sakit, kita mau masuk rumah sakit, itu pun banyak protokol yang harus kita lewati. Jadi mungkin ada sebagian orang yang tidak tenang dengan keadaan ini. Mungkin banyak orang yang gelisah dengan keadaan ini. Tapi mari kita mau belajar dari Daud, saudara. Dikatakan perikopnya adalah perasaan tenang dekat Allah. Dia merasakan sesuatu kedamaian, dia merasakan satu ketenangan ketika dia berada di dekat Allah. Saudaraku yang terkasih, orang yang dekat Allah itu bukan hanya terlihat, oh dia suka berdoa, makanya disebut oh dia dekat dengan Allah. Itu tidak bisa menjadi satu parameter, satu tolak ukur.
Oh, dia berdoa 1 hari 4-5 jam sehingga kita katakan dia dekat Allah. Itu pun tidak bisa menjadi tolak ukur, saudara. Nah, di sini saya melihat sesuatu, saudara, bahwa kalau orang mengatakan bahwa dia dekat Allah, maka akan terlihat dari output hidupnya, saudara. Itu akan terlihat dari apa yang dia katakan, apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan, saudara. Baru kita melihat, oh iya, dia adalah orang yang dekat dengan Allah. Saudara, satu kali saya punya rekan, dia suka sekali berdoa, jujur, saya salut sekali dengan dia. Tapi saudara, ketika satu kali kita pindah satu tempat, satu rumah yang baru, kita tidur di kamar yang berbeda, dan setiap hari saya melihat dia sampai larut malam, dia terus berdoa berbahasa roh. Saya tanya kenapa? Dia bilang, saya habis peperangan rohani. Nah, dia merasakan sesuatu. Dia merasakan seperti ada hal-hal yang lain. Maka dia terus berperang. Nah, ada di dalam perasaan saya berkata demikian, saudara. Kalau orang berperang, ya orang suka berdoa, saudara. Seharusnya dia tidak perlu takut. Kalau dia berperang, sekali dia berperang, kalau dia menang, kan tidak perlu perang terus, saudara. Kalau dia tiap hari perang, berarti belum tentu dia menang. Nah, jadi dekat dengan Allah itu tidak bisa kita hanya pakai tolak ukur, oh karena dia berdoa, dia baca Alkitab. Itu hanya output dari orang yang dekat Allah, dia pasti suka berdoa, suka membaca Alkitab dan lain sebagainya. Nah, tapi kita mau melihat di sini, saudara, Daud dia mengungkapkan isi hatinya. Ketika dia melihat ada orang-orang yang sombong, ada orang-orang yang angkuh, ada orang-orang yang berdusta, ada orang-orang yang mengandalkan kekuatannya kepada hal-hal lahiriah. Dia katakan, dia bisa tenang karena dia dekat dengan Allah. Daud katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Kenapa? Karena dia tahu Allah itu adalah sumber keselamatannya. Sehingga dia tidak lagi takut. Dia tetap tenang, saudara. Lalu kita lihat ayat ketiga dikatakan, Daud tahu benar. Jadi kalau orang yang dekat dengan Allah, itu pasti tahu siapa Allahnya, saudara. Kalau orang yang dekat dengan Allah, maka dia tahu betapa hebat, betapa besar, betapa penuh kuasa Allahnya. Dikatakan ayat ketiga, hanya dialah gunung batuku dan keselamatan. Daud berkata, Daud tahu bahwa Allahnya adalah gunung batunya. Gunung batu pada zaman dulu adalah satu tempat persembunyian, saudara. Di tengah ada serangan binatang buas atau serangan musuh, mereka bisa bersembunyi di gunung batu. Nah, dia tahu, saudara, Daud kenal Allahnya, Daud dekat dengan Allah, maka dia tahu siapa Allahnya. Daud katakan, Allahnya adalah gunung batunya, tempat dia bersembunyi ketika keadaan sedang tidak baik. Dia bersembunyi kepada Allah. Dia bersembunyi di bawah tangan Tuhan yang kuat. Sehingga Daud tenang, saudara. Lalu dikatakan di dalam ayat yang ketiga bagian B, Tuhan itu kota bentengku, aku tidak akan goyah. Kota benteng adalah tempat pertahanan paling aman, saudara. Kalau zaman peperangan dahulu, saudara, kita akan banyak melihat kota-kota itu akan dikelilingi oleh benteng. Nah, kita bangsa Indonesia pernah mengalami zaman penjajahan yang cukup lama. Dan kita bisa melihat di berbagai daerah peninggalan
sejarah itu, bagaimana benteng-benteng itu ada. Satu kali saya pernah ke daerah Jogja, saudara. Saya dan anak saya masuk satu tempat wisata, satu benteng di Jalan Malioboro. Itu bentengnya cukup tebal, saudara. Di dalam benteng itu ada banyak tempat yang bisa jadi itu bisa menjadi tempat mengatur pemerintahan, atau mungkin tempat para tentara yang ada di sana, ataupun mungkin para pembesar ketika mereka bertahan ketika ada serangan. Jadi kota benteng itu adalah tempat di mana kita bisa bertahan, mengatur strategi, mendapatkan keamanan. Jadi Daud kenal karena dia dekat. Daud dekat, maka dia kenal. Maka dari mulutnya dia mengatakan, oh dia kota bentengku. Saya yakin Daud juga pasti punya pengalaman, bukan cuma asal ngomong. Karena pengalaman dia ditolong oleh Allah. Pengalaman dia boleh bersembunyi hanya kepada Tuhan. Dan dia boleh diluputkan sehingga dia katakan, engkaulah gunung batu. Engkaulah kota bentengku. Betapa luar biasa, saudara. Nah, hari-hari ini mari kita tanyakan dalam hidup kita. Kalau saat ini kita mungkin masih takut, kita masih bingung, aduh gimana ya? Apakah saya masih bisa bekerja seperti sedia kala? Masihkah saya bisa berusaha seperti sedia kala? Karena keadaannya pun masih belum tahu, saudara. Mari kita cek, benarkah kita kenal Tuhan kita? Benarkah kita dekat kepada Allah? Kalau orang yang kenal, orang yang dekat, maka outputnya pun berbeda. Apa yang diucapkannya, apa yang dilakukannya berbeda. Saudara, saya mau ajak kita lihat di dalam ayat yang terakhir dari firman yang saya sampaikan pada hari Minggu ini. Di dalam ayat yang ke-9, ini yang Daud coba ingatkan kepada kita. Inilah apa isi hati Daud yang ingin Daud sampaikan kepada setiap umat Tuhan. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Jadi yang Daud mau sampaikan kepada kita, saudara. Kita ini harus percaya kepada Tuhan setiap waktu. Percaya di sini pakai dalam bahasa aslinya ada bautak. Bautak itu punya arti percaya dan confidence, saudara. Percaya diri. Orang yang confidence, saudara, dia pasti tidak ragu. Dia tidak takut, saudara. Misalnya seorang artis, karena dia punya confidence tinggi, saudara. Ketika dia berhadapan dengan ribuan orang pun dia tetap menunjukkan yang terbaik. Kalau orang tidak punya rasa percaya diri itu, ketika dihadapi orang mungkin dia bisa grow. Nah, Daud pakai itu. Yang dia mau buat kita semua, saudara. Mari kita punya rasa percaya kepada Tuhan. Kita tahu Roh Kudus sudah ada dalam hidup kita. Yaitu Roh Allah sendiri. Roh Allah itu akan terus membimbing kita, memberi kekuatan, bahkan menuntun setiap kita. Sehingga kita tidak perlu takut, tapi kita tenang, saudara. Yang dibutuhkan, percayalah kepada Tuhan setiap waktu. Bukankah Tuhan Yesus pun pernah berkata, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Ada 360 sekian, saudara. Perkataan jangan kamu khawatir. Artinya setiap hari Tuhan ingatkan, kita harus percaya kepada Tuhan. Kita harus tetap andalkan Tuhan. Lalu yang kedua, curahkan isi hatimu kepada Tuhan.
Kebanyakan kita lebih senang mencurahkan isi hati kita kepada tetangga, kepada rekan, kepada saudara, ketimbang kepada Tuhan. Tapi mari hari-hari ini, mari kita lebih baik mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Kita curhat sama Tuhan, kita ngomong sama Tuhan, sampaikan apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, apa yang menjadi masalah hidupmu, sampaikan kepadanya dan percayalah kepada Tuhan. Maka kita akan melihat apa yang kita percayai, apa yang kita sampaikan kepada Tuhan, Tuhan akan berikan dalam hidup kita. Walaupun Tuhan belum berikan dalam hidup kita hari-hari ini, saran saya kepada jemaat semua dan setiap kita yang menyaksikan acara ini, tetap percaya kepada Tuhan. Karena Dia Tuhan yang tidak perlu kita ragukan lagi. Dia adalah Allah yang patut kita percayai. Karena itu saudara, saya mau ajak setiap kita, mari memasuki satu dimensi yang baru ini. Mari kita punya rasa tenang. Saudara, saya tutup dengan satu analogi begini. Kalau kita naik kendaraan bermotor, saudara, semuanya lengkap. Motor kita ada spionnya, lampunya menyala dengan baik. Lalu kita pakai helm, surat-surat kita lengkap. Kalau di depan ada pemeriksaan, saudara, ada operasi dari pihak kepolisian, maka kalau kita yang memiliki semua itu dengan baik, maka kita akan merasa tenang. Kita tidak takut, kita tetap hadapi. Kenapa? Karena kita tidak bermasalah, saudara. Orang yang takut itu karena ada sesuatu yang kurang dalam hidupnya. Nah, karena itu, saudara, Tuhan ingatkan hari ini, kita belajar dari Daud. Dia punya rasa tenang karena dia dekat dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah itu akan terlihat dari outputnya, terlihat dari apa yang keluar dari hidupnya. Nah, karena itu, saudara, mari seperti apa yang di ayat 9 sampaikan, tetap percaya kepada Tuhan setiap waktu, setiap saat. Walaupun tidak ada dasar untuk percaya, percayalah kepada Tuhan. Lalu yang kedua, curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Mari ada apa-apa sampaikan, ngomong sama Tuhan, karena Dia Allah yang bisa mendengar setiap doa kita. Nah, saudaraku yang terkasih, saya tidak panjangkan firman Tuhan pada minggu hari ini. Pesan saya tetap kuat, tetap tenang, tetap ikuti apa yang pemerintah sampaikan. Jangan gegabah, jangan juga sok merasa hebat, sehingga akhirnya kalau kita sudah terpapar, maka kita pun yang akan rugi, saudara. Tetap protokol itu dilakukan, ya, sering-sering cuci tangan, minum vitamin. Imun kita harus tetap dijaga, terlebih iman kita pun harus tetap kuat dan dijaga. Ya, tidak lama lagi saya percaya kita akan bisa bertemu secara langsung, secara tatap muka, walaupun akan tetap ada banyak protokol yang harus kita lakukan. Gereja tengah berbenah, gereja tengah mempersiapkan segala sesuatunya, sehingga satu saat nanti ketika pemerintah sudah izinkan kita kembali boleh beribadah secara offline, maka kita akan kembali bertemu, sama-sama bersuka cita untuk kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Amin, saudara. Mari sebelum kita akhiri ibadah kita pada minggu hari ini, mari saya ajak setiap kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapak, terima kasih. Hari ini kami belajar untuk kami tidak takut. Hari ini kami belajar untuk kami tetap tenang. Kami tetap kuat di dalam Tuhan. Bapak, berkati setiap umat Tuhan. Biarlah mereka boleh memiliki rasa tenang. Rasa tenang bukan karena keadaan yang baik, tapi rasa tenang yang mereka boleh dapatkan karena mereka dekat dengan Allah. Mereka kenal siapa Allahnya. Dan Bapak, hamba saat ini juga berdoa untuk pemerintah. Tuhan, berkati pemerintah Indonesia. Berkati Pak Presiden, para menterinya, orang-orang yang sedang bekerja dalam gugus tugas COVID-19. Berkati mereka, Tuhan. Beri hikmat daripadamu, Tuhan, sehingga bangsa kami akan sesegera mungkin lepas daripada COVID-19. Bapak, Kau juga memberkati gembala pembina kami, berkati 4 wakilnya, juga
OTP yang ada di Bandung dan wakil-wakil gembala yang ada di Bandung, Tuhan di rayon Kau memberkatinya. Berkati setiap hamba-hambamu ini Tuhan. Dan sebentar Bapak, kami akhiri ibadah online pada minggu pagi hari ini. Sebelum kami akhiri, kami mau angkat tangan kami minta berkat daripadamu. Karena itu jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dari kuat kuasa Roh Kudus yang akan menyertai hidupmu mulai pagi hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Allah itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang telah diberkati Tuhan dengan saya, kita mau sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.